Tulisannya di mingguan Welt am Sonntag yang menganjurkan partai ekstrem kanan jelang pemilu legislatif memicu kontroversi di Jerman. Kenapa tulisan Elon Musk mendulang kecaman dan apa yang sebenarnya diperkarakan? Manusia terkaya di dunia itu sempat mengunggah pendapatnya di jejaring X bahwa cuma partai ekstremis kanan AfD yang bisa menyelamatkan kebuntuan politik di Berlin. Musk menegaskan pendapatnya dalam sebuah tajuk di mingguan Welt am Sonntag. Dia menulis betapa hanya Alternatif für Deutschland atau AfD yang bisa mengembalikan kejayaan Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz dan wakilnya Robert Habeck menggunakan pidato tahun lalu mereka untuk mengkritik Elon Musk atas dukungannya terhadap partai sayap kanan Alternative for Germany. Dukungan ini dilakukan Elon menjelang dipercepatnya pemilu yang dijadwalkan pada 23 Februari 2025 mendatang. Mengutip Bloomberg, Musk yang dikenal sebagai penasihat utama Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali menyuarakan dukungannya untuk AfD melalui platform media sosial X. Dalam pidatonya, Scholz tidak menyebut nama Musk secara langsung, namun dia menekankan bahwa pemilu Jerman adalah hak rakyatnya, bukan pengaruh pemilik media sosial. Kita bisa memaafkan orang yang terkadang berpikir bahwa semakin ekstrim suatu pendapat, semakin banyak perhatian yang akan diperolehnya. Namun bukan orang yang berteriak paling keras yang akan memutuskan ke arah mana Jerman selanjutnya, melainkan mayoritas orang yang berakal sehat dan baik, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz. Senada, kandidat kanselir dari Partai Hijau Robert Habeck menuduh Musk berusaha melemahkan Eropa demi kepentingan bisnisnya. Ketika Elon Musk menyuarakan agar AfD dipilih di Jerman, itu bukan karena ketidaktahuan tentang AfD, tetapi karena logika dan sistem, ujar Habeck. Sebelumnya, pemilu Jerman dipercepat setelah Scholz memecat Menteri Keuangan pada November lalu. Tindakan ini mengakibatkan hilangnya mayoritas koalisi di parlemen. Saat ini blok konservatif CDU-CSU di bawah Friedrich Merz memimpin jajak pendapat dengan 31% dukungan, diikuti AfD, SPD, dan Partai Hijau. Lebih lanjut, Musk menilai bahwa partai anti pengungsi itu merupakan secercah harapan terakhir bagi Jerman yang berada di tepi jurang kehancuran ekonomi dan budaya. Menurutnya, kebijakan imigrasi terkendali yang diusulkan AfD bisa mencegah punahnya identitas bangsa. Welt am Sonntag dikecam meski telah menurunkan opini tandingan. Redaksi dikritik arogan karena dianggap merasa mampu mengimbangi pengaruh manusia terkaya di dunia. Asosiasi Jurnalis Jerman DJV mewanti-wanti kepada media agar tidak dijadikan corong kampanye jelang pemilihan umum dini 23 Februari mendatang. Ketua Umum Partai Konservatif Uni Kristen Demokrat (CDU) yang juga kandidat favorit Kanselir Friedrich Merz menilai imbauan kampanye Musk berlebihan dan lancang. Ketua Umum Partai Sosial Demokrat (SPD) Lars Klingbeil menuduh Musk ingin menjerumuskan Jerman ke dalam kekacauan. Elon Musk kembali memicu kontroversi. Tokoh teknologi dunia ini mengundang perhatian publik dengan komentar pedasnya terkait politik Jerman. Lewat unggahan yang menghebohkan di X, Musk menyebut hanya partai sayap persaingan global, terutama dari Tiongkok. Krisis energi, deindustrialisasi, dan kemiskinan meluas telah mengubah lokomotif ekonomi Eropa menjadi negara yang disebut banyak pihak sebagai sick man of Europe. Bahkan, studi terbaru menyebutkan 17,5 juta warga Jerman hidup dalam kemiskinan dengan permintaan dapur umum meningkat drastis.
Kendati begitu, menariknya peran Musk di Jerman ini mencerminkan pola intervensi politik Amerika yang sering kali dikritik. Presiden terpilih Donald Trump juga disebut-sebut memberikan tekanan ekonomi melalui ancaman tarif yang semakin melemahkan ekonomi Jerman. Intervensi Elon Musk dalam politik Jerman mungkin mengundang kontroversi. Kepentingannya semata bisnis, kata sejumlah pengamat. Di dalam tajuknya untuk Welt am Sonntag, Musk memuji AfD karena berencana melonggarkan regulasi negara, menurunkan pajak, dan membebaskan pasar. Pihak yang akan paling diuntungkan dari perubahan kebijakan di Berlin antara lain adalah perusahaan otomotif Amerika Serikat, Tesla, milik Musk sendiri. Rencana Tesla memperluas pabriknya di Brandenburg sejauh ini terhadang aturan ketat lingkungan dan penolakan warga. Perusahaan yang mempekerjakan 12.500 pegawai di pabriknya itu dikritik karena memboroskan air tanah yang kian langka. Di luar kepentingan bisnis, Musk yang diikuti 200 juta pengguna di jejaring X diyakini juga memiliki agenda politik global, yakni mendorong kekuasaan kelompok konservatif. Tokoh populis kanan Inggris, Nigel Farage, misalnya, dijanjikan sumbangan sebesar 95 juta euro untuk partainya. Musk juga membina kedekatan dengan kaum populis kanan Italia di bawah Perdana Menteri Giorgia Meloni dan Partai Fratelli di Italia. Surat kabar Welt didirikan di zona pendudukan Inggris dan pertama kali terbit pada tanggal 2 April 1946. 7 tahun kemudian, penerbit konservatif Axel Springer mengambil alih surat kabar tersebut. Raksasa penerbitan Jerman itu rajin mencaplok media dan kini aktif di lebih dari 40 negara. Axel Springer paling dikenal lewat tabloid Bild yang rutin membuat kontroversi lewat jurnalisme sensasional dan giat mempengaruhi politik di Jerman. Opini Musk dikabarkan sempat memicu diskusi panas di tubuh redaksi. Buntutnya, editor kepala bagian opini, Eva Marie Kogel, mengundurkan diri setelah artikel diterbitkan. Redaksi dikatakan terbelah antara menjunjung keragaman opini dan tuduhan disalahgunakan sebagai corong kaum ekstrim kanan. Direktur utama Axel Springer Matthias Döpfner dikenal sebagai pengagum Musk dan memiliki kontak pribadi dengan sang miliarder. Döpfner gemar mengutarakan opini yang mengkritik aksi iklim atau mendukung kampanye partai konservatif. Dia juga mengkritik para elit media yang dianggapnya bersikap bias terhadap AfD. Opini Elon Musk di Welt am Sonntag dapat dilihat sebagai upaya Döpfner menormalisasi pandangan kaum ekstrim kanan di ruang publik.